Halo, halo, Tes tes. Nah, astaga. Maaf Kenzi, tadi mikrofonnya Miss baru trouble. Miss halo-halo kok nggak masuk ya? Kenzinya sampai halo-halo berkali-kali. Halo, nih udah bisa nih mikrofonnya. Maaf ya. Coba boleh silakan on cam dulu. Nah, oke. Oke, sudah hadir Kenzinya di sini. Tadi Miss baru kok mikrofonnya halo-halo nggak masuk suaranya. Nggak masuk tadi ya suaranya Miss ya. Nggak masuk tadi? halo. Dengar. Kalau sekarang dengar, tapi kalau sebelum Kenzi bilang halo, halo, tadi kan nggak ada suaranya, Miss kayaknya. Iya nggak? Tadi Iya, sempet ini, kok nggak masuk ya ininya apa namanya detektor suaranya nggak masuk, nggak bisa ternyata. Oke, terus Miss klik-klik dulu tadi, baru bisa. Gitu. Oke, alhamdulillah udah bisa nih Kenzi. Gimana kabarnya hari ini? baik. Baik, oke, alhamdulillah baik. Hari ini ketemu lagi kita ya. Kemarin terakhir Kenzi mengerjakan project ya. Kemarin Mama sudah sempat cross check ke Miss. Kemarin kan Kenzi lanjutin ya projectnya ya. Iya, sudah dilanjutkan. Panjang nggak ceritanya? Sampai di mana ceritanya? Kan terakhir kemarin sampai Antartika. Terus dilanjutin cerita apa? Ke hutan. Ke hutan. Ada banyak hewan-hewannya. Iya, Iya, hewannya bisa gerak nggak? Atau hewannya bisa ngomong nggak? enggak. Enggak, baru tambahin sprite-sprite-nya hewan? Oke, hebat. Boleh, silakan dikembangkan ya Kenzi ya. Nanti Miss yang cek deh. Nanti Miss coba cek ya. Karena kemarin belum sempat Miss cek untuk tugasnya ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau setiap setelah pembelajaran biasanya Miss koreksi kok. Seperti itu ya. Cuman yang apa? Yang Kenzi tambahin Miss belum sempat cek lagi itu. Ya, nanti coba kita cek bersama-sama. Oke, kalau gitu gimana Kenzi hari ini sudah makan malam belum ini? Udah. Sudah, alhamdulillah kalau gitu sudah kenyang, sudah ready untuk hari ini ya. Tadi kirain Kenzinya lupa ada kelas. Aduh, tadi Miss ingetin Mama juga 15 menit sebelum kelas. Tadi soalnya Miss mepet selesainya ya. Selesainya mepet terus baru, aduh lupa belum kasih ini, belum ingetin Mama. Itu ternyata alhamdulillah bisa ya. Aman, Miss belum, masih 10 menit sebelum kelas tadi Kenzi sudah bergabung juga. Oke, terima kasih Kenzi sudah bergabung tepat waktu. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita ya. Kita melanjutkan hari ini Kenzi masuk ke modul baru ya. Kemarin di modul satu Kenzi udah selesai sampai di project kartu nama kemarin ya. Dan untuk hari ini kita masuk di modul baru, modul kedua. Nah, modul kedua ada apa, Miss? Coba kita lihat bersama-sama ya. Miss izin untuk share screen dulu. Tunggu sebentar. Nah, nih kita coba lihat dulu ya. Nih, kelihatan nggak ya? Atau gedein sedikit? Nah, gedein sedikit seperti ini. Nah, nih biar Kenzi-nya kelihatan. Nah, kemarin kan Kenzi sudah ketemu sama Miss nih sudah 5 kali ya, 5 kali pertemuan. Dulu waktu pertama baru pengenalan Scratch, lalu materi perulangan, penempatan awal, event, sama ada proyek kartu nama. Kita sudah melewati modul satu pengantar Kenzi. Jadi Kenzi sudah selesai di modul satu hari ini mulai hari ini dan juga lima pertemuan apa berapa ya? Oh, enam pertemuan ke depan. Ini Kenzi masuk di modul kedua, yaitu modul ruang. Bedanya apa, Miss, yang kita pelajarin di modul ruang? Nah, nanti kita coba belajar bersama-sama ya. Miss akan jelaskan secara detail Kenzi hari ini belajar apa. Nah, untuk judul materi hari ini, nanti namanya koordinat. Kenzi di sekolah sudah belajar belum? Koordinat. Kalau koordinat sih kayak pernah, tapi kalau koordinat Mm-mm. ya belum pernah. Belum pernah, oke. Tapi kalau mendengar koordinat sudah belum? Koordinat Koordinat. belum. Belum, oke. Nanti coba ya. Miss jelaskan secara
lebih mudah aja nanti ya. Kita pelajarannya lebih mudah. Nanti Kenji secara praktek atau dalam mengerjakan soal nanti Miss bantu. Seperti itu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung nanti. Aduh apa itu? Miss belum pernah belajar, nggak apa-apa. Nanti kita belajarnya pelan-pelan ya. Sampai Kenji paham. Oke, sudah ready Kenji? Sudah. Sudah ready. Oke, kalau gitu seperti biasa sebelum kita mulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, Kenzi duduk yang baik, posisi yang tegap. Sebelum Miss mulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Amin. Sudah cukup. Oke, sudah cukup. Nah, oke kalau gitu kita sudah berdoa, sudah ready juga untuk Kenzinya. Kita langsung mulai aja ya, karena kalau memang belum pernah dengar, Miss harus kasih penjelasan, kasih konsep dari yang paling mudah dipahami terlebih dahulu ya. Jadi biar Kenzinya juga nggak bingung gitu. Oke, pertama, nah di sini kita akan masuk Kenzi di modul 2 pembelajaran ke-1 atau di listen ke-6. Ada materi yang namanya koordinat. Nah, koordinat ini apa, Miss? Koordinat ini kalau di matematika ya, itu kayak semacam titik. Atau misalkan kalau Kenzi mau tahu secara lebih mudah, koordinat tuh di mana letak kita berdiri sekarang misalkan. Nah, ini ada titiknya Kenzi, ada titik kita berdiri seperti itu. Nah, contoh lainnya misalkan Miss jelaskan. Kenzi sudah pernah naik pesawat belum? Belum? Sudah belum? Aduh, Miss nggak dengar, sudah belum? Belum. Belum, oke. Kalau naik pesawat belum, Miss. Tapi perlu kita ketahuin, Kenzi. Misalkan, kalau pesawat nih ya. Nah, misalkan ini ada peta, Kenzi. Kita punya peta di sini ya. Peta apa ya? Peta Indonesia misalkan. Ada Papua, Miss nggak bisa gambar ya. Papua, ada Sumatera, ada apa lagi? Kalimantan. Nah, gini aja. Lalu ada Sulawesi, misalkan. Aduh, jelek. Nah, ini Jawa, ada Bali dan sekitarnya, dan pulau-pulau lainnya misalkan. Nah, Kenzi pernah terfikirkan nggak? Misalkan, suatu pesawat itu berangkat dari Jakarta, dari Soekarno-Hatta gitu ya. Jakarta di sini titiknya. Ya, misalkan Bandara Soekarno-Hatta di sini. Nah, dia akan flight atau akan terbang ke misalkan Jayapura. Jayapura di sini. Pulau Papua ya di sini. Nah, kok bisa Miss? Dia kok bisa tahu titik dari apa namanya? Titik dari bandaranya kok tahu dia di situ? Padahal kan kalau dari atas kayak kelihatan sama aja semua, ya nggak? Kayak sama aja dari langit gitu ya. Nah, kok bisa sih dia tahu titiknya pas di sini? Nah, itu juga sama Kenzi. Dalam konsep pesawat atau misalkan nanti Miss kasih contoh yang lain ya. Kita belajar dari pesawat dulu. Nah, itu nanti ada koordinatnya Kenzi. Koordinat dari letak bandara itu berada. Nah, misalkan dari garis seperti ini garis mendatar sama garis tegak lurus misalkan seperti ini. Nah, posisi dari bandaranya itu pas berada di sini, di titik pertemuannya antara dua garis nih. Nah, disinilah letak koordinat dari Bandara Jayapura misalkan. Nah, di sini pas di sini. Nah, misalkan contoh lain lagi. Kalau dari bandara mana ya? Dari bandara Sumatera misalkan ya, Miss nggak hafal namanya apa. Misalkan bandara yang di Pulau Sumatera seperti ini. Kok bisa dia mau turun atau mau mendarat di Pulau Sulawesi? Di ujung sini, Miss, ada bandara kecil banget di sini. Nah, tapi kok bisa dia tahu kalau letak bandaranya tuh di situ? Pas banget di situ, karena dia juga menggunakan titik koordinat ya. Nih, seperti ini. Misalkan ada garis yang melintang sama garis yang tegak lurus misalkan. Nah, titik pertemuan antara dua garis ini adalah koordinat. Nah, contohnya lagi secara sederhananya. Kenzi sudah pernah order GoFood nggak? Hmm. Ya, Pernah? benar. Pernah. Nah, GoFood misalkan atau Shopee Food atau yang lain-lain ya, order makanan online intinya. Nah, kok bisa sih? Misalkan gambar rumahnya Kenzi tuh di sini. Kenzi di sini rumahnya. Nah, rumah Miss di sini. Nih, di sini rumah temannya Kenzi.
Cuma rumah-rumah yang lain gitu ya. Nah, kok bisa sih driver Shopee Foodnya atau mas-mas Shopee Foodnya tuh tahu titik letak rumahnya Kenzi tuh di sini, gitu ya. Sama di Google Maps atau di Maps gitu ya, di peta. Nah, ini ada titik rumahnya Kenzi. Ada titik di mana pertemuan di sini loh, rumahnya Kenzi tuh di sini. Ada titik antara misalkan garis X sama garis Y. Nah, titik pertemuannya di sinilah nanti titik rumahnya Kenzi. Nah, ini tepat di sini. Jadi ada pertemuan antara dua titik, dua garis seperti itu. Jadi ada titik koordinat seperti ini. Misalkan koordinat rumah Kenzi sama koordinat rumah Miss, beda nggak Kenzi? Beda. Beda lah ya. Beda dong, Miss, karena kan letaknya berbeda. Dari garisnya aja ketika ditarik garis lurus juga beda ya. Dia posisinya di sini seperti ini. Nah, jadi beda-beda Kenji. Setiap titik itu akan menjelaskan atau titik koordinatnya akan berbeda. Seperti itu ya. Oke, itu untuk contoh dulu aja. Nah, nanti cara membacanya seperti apa, Miss? Nanti Miss jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke cara membaca koordinat, Miss jelaskan terlebih dahulu. Di modul 2 ruang ini bedanya apa sih, Miss, yang kita pelajarin sama modul pertama? Ya, kalau di modul kedua, Kenzi, di modul ruang, ini nanti Kenzi membuat, kalau kemarin kan sprite kita kan masih diem ya. Sprite-nya masih cuman bisa ngomong, sprite-nya bisa ada bubble ya nih, dia mengatakan sesuatu, tapi sprite-nya belum bisa gerak. Ya nggak? Sprite-nya belum bisa jalan. Ya nggak? Betul? Iya. Nah, mulai di modul ruang ini, Kenzi nanti baru belajar nih, bagaimana cara membuat animasi sprite. Animasi itu apa sih? Kenzi tahu nggak animasi? Tahu. Tahu, animasi itu apa? Kelakuan. Lakuan misalkan, atau misalkan cerita, alur cerita. Kita lihat nih, kita lihat Upin Ipin. Upin Ipin animasi kan. Nah, dia ada, misalkan kita ibaratkan sprite tuh Upin sama Ipin. Miss punya sprite Upin sama Ipin. Nah, Upin Ipin kan gerak ya. Dia lari-lari, dia bisa meluncur kanan kiri, dia bisa gerak, ada ceritanya. Ya, ada alur ceritanya setiap episodenya. Nah, itu namanya animasi seperti itu. Nanti di project akhir di modul 2 Kenzi akan buat animasi. Jadi buat cerita sendiri gitu ya. Buat cerita sendiri, sprite-nya ada apa aja, sprite-nya bisa bergerak, pindah backdrop satu ke backdrop yang lain. Sama halnya seperti itu. Nah, nanti kita buat cerita animasi. Seperti itu ya. Jadi besok di akhir modul kita membuat kartun ya. Seakan-akan ada ceritanya. Kenzi mau cerita liburan kek atau cerita apa, main sama hewan peliharaan atau gimana bebas. Besok kita sama-sama belajar tahap per tahap ya. Yang hari ini Kenzi pelajarin tuh tahap satu dulu, yaitu mencari tahu apa itu koordinat. Ya, koordinat Kenzi, tadi kan Miss kasih contohnya pakai garis ya. Nah, di koordinat itu memang ada garis yang tiduran nih, ya atau ke kanan ke kiri. Ini namanya sumbu X atau garis X. Ya, kalau yang tiduran itu garis X, sedangkan yang tegak lurus atau yang berdiri nanti namanya garis Y atau sumbu Y. Sumbu itu sama dengan garis, jadi sama aja. Kalau di soal nanti sumbu, sumbu itu garis, gitu ya. Jadi ada garis X sama garis Y. Paham? Hmm. Miss, Paham. Ya, kalau ada kalau garis Z itu ada enggak? kalau garis Z ada nggak? Kalau garis Z itu nanti di 3D ya, di gambar di animasi tiga dimensi. Nah, nanti ada garis Z tuh. Kalau X tuh kanan kiri, Y atas bawah. Nah, Z nanti bisa nyerong gitu ya misalkan ya. Ada sumbu Z-nya seperti itu. Nah, tapi kalau kita hari ini kan masih dua dimensi ya. Animasinya dua dimensi, jadi cuman kanan kiri atas bawah aja. Gitu, oke? Hmm. Oke, jadi kita pakai dua garis Kenzi. Garis X sama garis Y. Nah, coba kita belajar di sini dulu ya. Di sini nanti misalkan ada pertanyaan seperti ini. Tunggu. Kenzi di sekolah sudah belajar bilangan positif, bilangan negatif? Udah. Sudah. Kalau yang negatif tuh yang mana? Yang ini sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Yang negatif. Sebelah kiri. Sebelah kiri, depannya ada stripnya gini ya. Misalkan negatif satu, negatif 4. Nah, yang depan-depannya ada strip, Miss. Oke, itu bilangan negatif. Pintar, berarti sudah belajar ya, seperti itu. Oke, nah sekarang Kenzi coba kita belajar menghitung langkah dulu ya. Misalkan nih, Kenzi baru main di taman ya. Kenzi nih, ini Kenzi deh. Baru sepedaan di taman ya. Nih, nih Kenzi sini. Nah, mama dari rumah nih, misalkan
teriak gitu atau nggak panggil Kenzi. Kenzi minta tolong dong mama belikan gula misalkan atau minyak di Alfamart. Nah, ibaratkan ini Alfamart Kenzi. Ini Alfamart ya. Alfamart. Nah, Kenzi dari sini dari taman ya ke Alfamart harus ada berapa langkah sih Kenzi? Coba hitung bersama-sama ya. Titiknya dari sini. Kalau ke Alfamart berarti satu, dua, tiga, empat, Nah, lima. Jadi ada 5 langkah ke kanan atau positif ya. 5 langkah ke kanan itu nanti sampai di Alfamart. Nah, ceritanya sudah nih. Kenzi udah beli nih, udah beli minyaknya dari Alfamart. Nah, Kenzi mau pulang ke rumah. Ya mau kasih ke mama di sini. Berarti kalau dari Alfamart ke rumah, berapa langkah Kenzi? Coba dihitung. 10. 10 pintar. Nah, gitu ya. Itu ke kiri ya. Ke kiri berapa langkah? 10 langkah tadi. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. 10 langkah. Nah, itu kalau hitungan biasa, Kenzi ya. Nah, nanti di koordinat itu nanti ada bilangan negatif sama bilangan positif. Nah, kalau bilangan negatif positif itu kan ya udah, Kenzi yang penting tahu perbedaannya dulu. Nah, sedangkan nanti kalau misalkan di suhu, sudah pernah belajar suhu belum? Suhu atau temperatur? Belum. Belum, tapi kalau misalkan Kenzi tahu nggak sih, kalau misalkan di negara ada winter atau ada salju ya, biasanya kalau dingin banget itu suhunya tuh lebih ke negatif, misalkan -5 atau positif, kalau dingin banget. Negatif. Iya, negatif ya. Nah, betul. Nah, yang mau kami sampaikan di sini nanti ada soal yang temperatur ya, Kenzi ya. Nah, ada soal temperatur ketika dia kok bilangannya semakin negatifnya semakin besar ya, atau semakin ke kiri, ini memang dia semakin dingin. Tapi kalau secara nilai, dia justru nilainya semakin kecil. Maksudnya gimana, Miss? Maksudnya gini. Ketika Kenzi punya angka ya, 0, 10, 1, -1, sama -10 misalkan. Nah, seperti ini. Ketika bilangannya semakin ke kanan Kenzi, ya, nanti nilainya semakin besar. Ya, berarti misalkan Miss tanya, 1 dibandingkan 100 besar yang mana Kenzi? Satu Besar, versus 100. besaran yang 100. Iya, besaran yang 100 karena dia semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Nah, beda halnya Kenzi. Ketika Miss tanya, Miss punya angka -1 versus atau dibandingkan dengan angka 1 besar nilainya, besar yang mana? -1 atau 1? 1. 1, pintar. Karena dia semakin ke kanan ya. Ingat, kata Miss, kalau dia semakin ke kiri atau semakin minusnya ya, misalkan kita punya -100. Nah, -100 kalau kita bandingkan sama -1, besar nilainya akan lebih besar -1. Karena kan dia secara garis dia semakin ke kanan atau semakin besar. Seperti itu. Paham nggak, Kenzi? Oh, Lumayan. Oke, masih bingung. Misalkan gini, Miss punya -1000 dibandingkan dengan angka 0, besar mana nilainya? besar 0. 0, karena kan semakin ke kanan nilainya Miss, semakin tinggi ya. Bukan semakin negatif atau semakin, kalau negatif semakin ke kiri, semakin justru semakin kecil nilainya. Seperti itu ya. Oke, itu untuk pemahaman yang suhu dulu Kenzi ya. Itu nanti di soal terakhir-terakhir. Oke. Lalu kita akan ini belajar membaca koordinat Kenzi. Nah, koordinat itu fungsinya untuk apa, Miss? Kalau di Scratch ya. Nanti seperti ini. Miss punya jendela Kenzi yang seperti kita ya di Scratch ya ada jendela seperti ini. Nah, posisi X atau yang ke kiri mendatar nanti di sini paling kiri nanti 240 atau -240. Kalau yang paling kanan nanti dia 240. Ya, oke kalau nggak jelas Miss langsung kasih jawabannya aja nih. Tuh, seperti ini. Posisi nih ya, Kenzi ya. Batas dari sumbu X di sini nanti -240. Batas dari sumbu X yang paling kanan nanti 240.
ya. Sedangkan paling atas nanti 180, paling bawah nih batas jendelanya di sini minus 180. Ya, diingat-ingat di sini. Kalau lupa Oh, nanti yang Miss di sini ya? gimana? Yang di sini. Di sini. Jadi batasnya di sini. Di sini, di sini, di sini, sama di sini. Gitu batasnya. Ya. Jadi kalau atas bawah itu Z, sedangkan kanan kiri nanti X. Paham, Kenzi? Paham? Paham. Oke. Kita belajar cara membaca koordinat sekarang, Kenji. Gimana cara membaca koordinat? Nah, Kenji lihat di sini. Miss punya Miss punya contoh ya di sini ya. Miss punya contoh titik. Nah, cara membaca koordinat nanti Kenji hubungkan titiknya ke sumbu X dulu. Ingat, kalau sumbu X kan yang tiduran. Ini X, sedangkan yang berdiri nih, ini Y, ya. Nah, ada dua. Caranya nanti gimana, Miss? Kenzi tarik garis ke X dulu. Jadi cara baca koordinat itu X, koma, Y. Seperti ini. Ya. Jadi gimana, Miss, caranya? Kalau Miss punya titik A di sini, ya. Miss punya titik A di sini. Kenzi tarik dulu sampai dia ke sumbu X. Tarik garis ke sumbu X. Tik, 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 tik. Angkanya berapa Kenzi X-nya? -4. Pintar. Jadi X-nya minus 4. Y-nya berapa? Kita tarik garis ke sumbu I. Tik, 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 tik. Angkanya berapa sumbunya? Hmm. 2. 2, pintar. 2. Jadi cara membaca koordinat titik A yaitu negatif 4,2. Paham? Paham. Paham. Oke, Miss contohkan lagi. Misalkan Miss punya titiknya di sini, Kenzi. Miss punya titik di sini. Tuh, titik baru di situ, ya. Sekarang coba bantu Miss dong membaca. Ini misalkan titik B. Titik B coba dibaca X, Y-nya berapa? X-nya berapa? Coba ditarik garis ke sumbu X. Dapat angka berapa? 4. Pintar 4. Kalau sumbu Y-nya berapa, Kenzi? 4 pintar. Oke, nice. Tuh, paham ya. 4,4 Miss koordinatnya. Oke, sip, pintar. Sekarang, kalau misalkan Miss punya titiknya di sini, Kenzi. Waduh, kurang jelas. Tunggu, tunggu. Miss ganti dulu. Titiknya di sini. Nah, di bawah sekarang. Miss punya titik C. Berapa koordinat titik C, Kenzi? Coba ditarik garis ke sumbu X dulu. Pintar berapa? Negatif? -7 dan -2. Pintar negatif 7 dan negatif 2. Itu cara membaca koordinatnya. Terakhir. Coba lihat di sini. Miss punya koordinatnya di sini. Coba baca sumbu X sama Y-nya. Titik koordinatnya berapa? Ditarik garis ke sumbu X. Pintar. Berarti 5, -1. negatif 1. Nice. Nah, seperti itu cara membaca koordinat. Gampang nggak? Gampang. Gampang, pintar. Oke, kalau nanti kita langsung masuk aja ke soal ya, Kenzi ya. Di Algonova. Tunggu ya, Miss. Coba lihat dulu. Let's go. Kita lihat dulu. Di Algonova nanti ada beberapa soal, Kenzi. Tapi Kenzi fokus dulu ke yang nomor satu. Ya. Nih, nanti di pertemuan ke-6, masuk di penerbangan roket dulu, Kenzi. Ya, di nomor satu, penerbangan roket. Nanti kalau Kenzi sudah masuk, nanti seperti ini. Nomor 2 sama 3 di skip dulu ya. Karena ini cuman. Nah, kalau ini nanti tinggal ketik aja. Misalkan -1 spasi, -3 spasi, -5. Seperti itu ya. Diselesaikan. Nah, nomor 2 sama 3 dilewatin dulu Kenzi. Karena ini cuman games. Ya. Nanti Kenzi langsung masuk ke gambar. Lalu selanjutnya. Kita mulai kerjakan di sini. Nomor 4. Ya. Miss jelaskan di sini Kenzi. Kenzi punya titik untuk penerbangan roket. Nah, titiknya di sini, Kenzi. Coba, Kenzi bantu Miss dong. Kalau titiknya di situ, berarti koordinatnya berapa? 4 Koma, kok 4,4. pintar. Nah, nanti Kenzi pakai ini ya, pakai perintah yang ini, tarik ke sini, lepas. Nah, nanti diubah. X-nya berarti 4, Y-nya
4, Miss. Oke, nice. Seperti ini. Kalau udah di play ya, atau di running, di play sini. Tuh, roketnya akan terbang ke titik tersebut. Paham, Kenzi? Paham. Nah, sama halnya nanti nomor 2, nomor 4 sampai nomor 10 seperti itu. Oke? Oke, Hmm. kalau gitu coba kita kerjakan program yang roket dulu ya. Kenzi boleh silakan untuk share screen. Masuk ke Algonova. Baru masuk yang soal pertama. Penerbangan roket. Kita masuk di situ. Kita kerjakan koordinat roket. Let's go. Aku sebentar, bentar, bentar. No, 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 bukan itu, nak. Bentar, Miss. Coba biar dibantu Mama dulu. Link. Oh ya, Miss, minta linknya deh di kolom. Maaf, Oke, boleh, boleh, boleh. Saya kirimkan coba ya. Kemarin saya bookmark itu hilang atau nggak ya, Maya? sebentar. Coba. Oh, ada di atasnya. Di atas saya taruh di atas biar kenzinya juga mudah. Nanti Dedek klik aja. Open. In. Ya, Oke, nanti kalau sudah bisa masuk, baru share screen boleh ya. buka. Eh, kakak, apa ya? Oh, ini project. Kalau username passwordnya ingat nggak, Ma? Sebentar, Miss. Oke. Ini nih. Jadi, ini. Ya, Oke, kalau sudah, nanti boleh silakan share screen ya. kembali ke Zoom-nya. Share screen. Oke, nice. Masuk di penerbangan roket. Nah, ketik dulu boleh itu. Kalau mau di skip dulu atau nggak tuh, mau ketik dulu nggak? Ketik aja nggak apa-apa. -1. Negatif tuh sampingnya 0. Samping kanannya 0. Pintar. Spasi dulu, baru -3. Nah, spasi. Bentar. Betul. Spasi dulu. Nah, baru -200. Oke, sip. Pintar. Lanjut langsung klik yang ini aja. Klik yang, ya ayo kita mulai dulu. Baru klik yang ini, kayak gambar, Kenzi. Nah, kalau gamesnya nanti, kalau waktu luang aja, Kenzi buka gamesnya. Oke, semangat kerjakan dari yang nomor 4 dulu. Ayo deh. Iya, gitu. Nah, berapa tadi titiknya tuh?
Dibacanya X, koma Y. Tarik garis ke X dulu. Pintar. Betul. Baru tarik garis ke sumbu Y. 4. Nice. Coba di play. Nah, roketnya bakal terbang ke titik tersebut. Nah, oke. Baru lanjutkan. Tuh, yang kedua. Tuh, yang kelima, nomor 5 ya. Tarik garis ke sumbu X dulu, Kenji. Berarti dia, hmm, pintar. Y-nya 6. Oke. Nah, nanti semakin lama semakin banyak titiknya ya. Gak apa-apa, itu dikerjakan dulu aja. Sampai nomor 10 aja. Nanti untuk bonusnya Kenji kerjakan di luar kelas nggak apa-apa. Buat games ya, biar sambil main-main. 20, pintar. Nah, masih gampang itu. Nah, kalau seperti ini dia di titik mana? Kalau di sumbu X-nya berarti dia 80. Tapi Y-nya dia nggak kemana-mana, Miss. Jadi Y-nya berapa? Dia tidak naik, tidak turun. Berarti Z-nya 0. Kalau di dalam garis seperti itu, Z-nya 0, Kenzi. Tapi X-nya berapa? Coba, nah, pinter. Z-nya 0, 0. Nah, tadi dia cuma ke kanan doang. Lihat tuh, dia cuma geser ke kanan tuh terbangnya. Gitu, pintar. Nah, sekarang ada dua, Kenzi. Nanti disusun dua kali. Nah, oke. Bisa yang mana aja? Bisa yang mana aja boleh. Bebas. Ya. Mm-mm. Oke. Titik yang kedua. Betul. Y-nya. Oke, nice. Tuh, berarti dia terbangnya ke kiri dulu, baru titik yang kedua ke kanan. Nah, oke. Dua lagi, Kenzi. Dua lagi. Ada dua juga sekarang. Betul. Pintar. Mm-mm, tetap. Nice. Dia ke atas dulu. Kok dia terbang ke sana, Kenzi? Ada yang salah nggak? Coba. Kebalik nggak yang atas? Oh, Nah, itu dia. X-nya kebalik sama Y-nya. Nah, coba sekarang diubah dulu. Diklik mana aja bisa kok itu. Diklik di mana aja bisa. Nah, X-nya yang betul. Y-nya yang betul. Pintar. Tuh, baru tahu kan kalau ada kesalahan baru tuh. Oh iya ya, tadi salah ternyata penempatannya. Nah, sekarang ada 3, Genzi. Ini nomor 10 terakhir, Kak. Terakhir nomor 10. Nanti untuk bonusnya dikerjakan di kalau waktu luang aja. Miss yang kartu yang Mm-mm. proyek kartu nama udah selesai sih. Udah selesai? Oke, nanti coba Miss buka ya. Nanti Miss coba bukakan. Eh, Iya, betul. Tuh X-nya yang 120, Y-nya yang tarik garis ke X dulu. Mm-mm. Berapa itu? Y-nya. Pintar. Nah, pelan-pelan. X-nya yang mana?
Iya. Oke, coba diterbangkan dulu roketnya. Set, set. Widih, keren. Selesai. Oke, nice. Berarti udah selesai ya. Nanti untuk yang ini ke belakang nanti Kenzi kerjakan kalau pas waktu luang aja. Ya. Kita hari ini, kita sekarang lanjut dulu ke yang nomor 2 nanti yang scratch ya. Ini Miss izin untuk stop share dulu. Kenji perhatikan layar Miss, Kenji kembali ke Zoom terlebih dahulu ya. Kita lanjut dulu. Nah, biar nanti kebagian semua nih penjelasannya. Takutnya nanti kalau kita fokus ya, asik di situ nanti yang scratchnya belum kasih penjelasannya Miss. Nah, nih kita masuk di nomor 2 nanti Kenji. Ada scratch koordinat ya. Nanti silakan diklik yang nomor 2. Nanti ada berapa soal ya? Tunggu dulu, Miss. Bukakan yang belum ada jawabannya ya. Biar Kenzi juga paham caranya. Miss carikan yang belum ada jawabannya. Nih, di sini. Scratch koordinat. Tunggu dulu ya, sebentar. Biar dia memproses dulu. Loadingnya memang sedikit lama kalau Scratch. Ada 5 soal, Kenzi. Nah, ada 5 soal yang harus kita kerjakan hari ini. Ini mulai menerapkan ya. Tadi kan kita belajar koordinat. Waduh, kok seperti ini. Nah, kita tadi belajar koordinat pakai titik yang roket. Nah, sekarang kita pakai implementasi di Scratch-nya. Kalau di Scratch itu gimana, Miss? Nah, dipakainya buat apa? Untuk meletakkan sprite ya. Kita letakin sprite-nya di titik yang mana? Di posisi yang mana? Nah, nanti ada pergi X atau pergi ke X dan Y berapa? Sama, kita pakainya sumbu X sama sumbu Y. Seperti itu ya. Pertama, nanti ada soal teleportasi. Tahu nggak teleportasi itu apa? Tahu. Apa tuh teleportasi? Pindah tuh. Berpindah, betul pinter. Nah, di sini nanti ada roket kan sih? Roket dia akan bergerak dari 2 titik. Titik pertama di sini, sama titik 2 di sini, di atas nanti. Nah, caranya Kenzi nanti klik yang ini. Ada kayak panah ke atas sama ke bawah di keyboard, sebelah kanan bawah. Panah atas, panah bawah. Nah, kalau misklik panah atas, dia nanti berpindah ke gundukan paling atas. Kalau misklik panah ke bawah, nanti dia berpindah ke bawah. Seperti ini. Jadi ada 2 kondisi, Kenzi. Ya. Ketika tombol panah atas ditekan, sama ketika tombol panah bawah ditekan. Ya. Kita menggunakan event yang kemarin kita pelajarin. Berarti kalau panah atas, pakainya apa? Ketika tombol panah atas ditekan, ya kan? Sama ketika tombol panah bawah ditekan. Nah, seperti ini Kenzi nanti gimana caranya, Miss? Kenzi klik di paling atas. Nanti ada pergi ke, kelihatan nggak warna biru? Kelihatan. Kelihatan. Nah, nanti kita posisikan dulu. Kalau di panah atas, kita taruh roketnya di sini. Di sini. Lepas. Nah, misalkan di sini. Nanti pakai pergi ke X164 dan Y-nya 7. Nah, tidak ada yang perlu diubah. Ya, pakai yang langsung ada di sini. Nah, ketika kita mau pindahin roketnya ke bawah, Kenzi klik sprite-nya, tarik pindahin ke bawah. Lepas. Nah, nanti otomatis angkanya akan berubah. Berubah nggak di sini tadi? Berubah. Berubah ya, jadi negatif 154, negatif 80. Nah, baru taruh di sini. Ketika tombol panah ditekan. Nah, seperti ini. Dah, ada 2 kondisi Kenzi. Ada 2 event ya. Coba coba ketika bendera hijau diklik. Miss klik panah atas. Dia pindah ke atas. Miss klik panah bawah. Dia pindah ke bawah deh. Seperti ini. Paham caranya Kenzi? Miss panah atas sama bawahnya itu Mm-mm. deket shift sama end ya. Betul, pinter. Di bawahnya shift ya, atau dekat shift sama CTRL. Ada panah atas, bawah, kiri, kanan. Ada? Hmm. Ada, pinter. Oke, nanti kita pakai itu ya. Panah atas, panah bawah, kiri, kanan. Buat apa, Miss? Buat control sprite-nya. Ya, kita bisa kontrol sprite-nya ini ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Seperti itu. Oke, Miss lanjut dulu penjelasan yang nomor 2, Kenzi. Nomor 2 ada bintang. Bintang-bintang. Bintang kejora, bintang kelap-kelip nih. Coba kita lihat ya, bintangnya dia ngapain sih? Nih, ketika bendera hijau diklik, tuh. Dia akan berpindah tempat, Kenzi. 1, 2, 3, 4. Nah, dia akan berpindah tempat otomatis. Nah, nanti Kenzi kalau mau buka di sini boleh silakan dibuka aja ya. Dibaca boleh silakan. Dia berpindahnya 4 kali, Kenzi. Ya, pindahnya 4 kali
Penundaannya tunggu berapa detik misalkan seperti itu. Nah, Miss pakai apa berarti? Ketika bendera hijau diklik, pertama Kenji kasih posisinya dulu. Kalau Miss mau posisi pertamanya di sini. Tarik lepas di sini. Baru pakai ini. Pergi ke. Nah, kasih tunggu 1 detik Kenzi. Nah, seperti ini baru pindahin bintangnya. Ingat, perpindahannya nanti 4 kali. Berarti kita kasih pergi ke-nya 4 kali. Ini kedua, tunggu. Geser lagi dia ke sini. Ini ketiga, kasih tunggu lagi. Baru geser ke tempat yang terakhir. Di sini, misalkan. Kasih pergi ke. Terakhir pakai tunggu nggak? Enggak. Eh, Enggak. Betul, coba ya. Kita coba. Dia ketika bendera hijau, klik, bendera hijau diklik, klik, 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 klik. Posisi pertama, posisi kedua, ketiga, dan keempat. Seperti ini, ya. Nanti boleh silakan disimpan, baru dicek. Nah, kalau udah hijau nanti berarti sudah betul. Di terakhir nggak perlu kasih tunggu, karena dia tidak tidak menunggu apa-apa ya. Jadi nggak perlu kasih tunggu. Paham, Kenzi? Paham. Next, next. Nomor 3, Miss. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 ada bulan Kenzi. Ini hampir sama kayak bintang tadi ya. Tapi kalau bulan nih, ketika Miss klik bendera hijau, dia dari kiri, tengah, kanan. Ya, ulangin, Miss ulangin. Kiri, tengah, kanan. Ya, jadi ada 3 posisi di sini. Oke, dia berpindahnya 3 kali ya. Ada penundaan juga. Sama kayak tadi. Ketika bendera hijau diklik, pindah dulu bulannya ke sebelah kiri. Ini ya, lepas. Pakai pergi ke yang ini. Nah, kasih penundaan atau tunggu, baru pindah bulannya ke tengah. Ini kasih pergi ke seperti ini, baru nanti kasih tunggu lagi. Baru pindah bulannya ke sini. Nah, baru kasih tunggu lagi nggak? Terakhir. enggak. Enggak ya. Ketika bendera hijau diklik, kiri, tengah, kanan. Seperti ini. Nanti simpan, baru dicek. Paham, Kenzi? Paham? Pintar. Oke, Miss next lagi. Nomor 4. Nomor 4 ini hampir sama ya. Atau kalau enggak nanti nomor 4 sama nomor 5, Miss kasih, Miss tunjukin aja caranya ke Kenji ya. Miss bantu Kenji mengerjakannya. Oke ya? Untuk contohnya 1 sampai 3 aja dulu cukup? Cukup. Cukup. Oke, next. Kalau gitu, Kenji boleh silakan masuk ke nomor 2. Nanti nomor 4, 5-nya Miss langsung bantu aja. Kenji kayak gini caranya, gitu ya. Oke, boleh silakan share screen? Oke, yuk. Kita coba mengerjakan yang scratch. Di back dulu pintar. Nah, masuk ke scratch koordinat. Oke. Nah, untuk bonus-bonus nanti Kenji kerjakan di kalau misalkan ada waktu luang kerjain seperti itu. Biar kayak main games aja ya untuk bonus-bonusnya. Oke, yang pertama teleportasi seperti yang Miss contohkan tadi. Pakainya bendera hijau atau apa? Ayo, tadi ada panah atas, panah bawah. Ditutup dulu Kenji, clue-nya. Clue-nya ditutup dulu nih. Clue-nya ditutup dulu. Ya. Kenji, siapkan dulu panah atas sama panah bawah. Nah, bisa kan dia gerak kalau diklik panah atas panah bawah. Ditutup dulu. Nah, Kenji pakai eventnya betul pinter. 2. Panah atas sama panah bawah dulu. Diganti dulu. Panah atas sama panah bawah. Nah, buat 2 dulu. Oke, nah berarti kalau posisinya dia di sini, ini pakai yang panah atas Kenji. Kasih di sini titiknya, pintar. Baru Kenji pindah dulu dia ke bawah. Nah, baru kasih pergi yang baru. Pintar. Coba klik tombolnya, panah atas, panah bawah. Iya. Tuh, pindahkan dia. Atas bawah, seperti itu. Paham? Oke, nice. Boleh silakan disimpan, baru dicek. Menyimpan, dicek. Klik yang cek. Ini ada cek, pintar. Nah, tingkat berikutnya. Nomor 2 deh. Tuh, ini bintang. Kalau bintang pakainya bendera hijau tadi. Nah, pintar. Coba baru di ini dulu. Ditutup dulu clue-nya. Nah, tuh posisinya di situ. Coba dipindah dulu aja posisinya. Mau pertama di mana? Nah, berarti itu dihapus dulu. Nah, pintar. Oke. Kasih tunggu nanti Kenji. Kasih tunggu. Baru
kasih posisi yang baru. Tunggunya 1 detik aja nggak apa-apa. Sekarang pindahin bintangnya biar cepet nanti ya tunggunya ya. 4 kali kan? Oh ya, 4 kali tapi tunggunya cuma 3 kali. Tunggunya kan 3 kali. Di paling terakhir nggak perlu. Nah, pintar. Coba digeser dulu. Nah, tadi belum digeser. Geser, baru kasih. Pintar. Geser lagi. Tuh kan, koordinatnya dia berbeda-beda semua. Titiknya akan selalu berbeda setiap posisi. Oke, nice. Twing, twing, ting, ting. Tuh, dia berpindah-pindah posisinya sesuai sama titik koordinatnya yang Kenzi mau. Simpan, baru dicek. Pinter. Nice. Lanjut nomor 3. Tadi ada apa nomor 3? Bulan ya. Tuh, bulan ada posisinya kiri, tengah, kanan. Coba. Mm-mm. Geser dulu bulannya ke kiri. Tunggunya berarti berapa kali? 2 kali doang nanti tunggunya. Oke, nice. Pindah dulu nanti bulannya. Pindah dulu bulannya, nak. Ke tengah, ya. Posisinya baru. Baru nanti kasih dia paling kiri. Paling kanan. Oke, coba. Ketika bendera hijau diklik. Kiri, tengah, kanan. Nah, pintar. Simpan baru dicek. Oke, lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini nanti ada kepiting, kalau nggak salah. Ada kepiting. Nah, coba Kenzi klik dulu kepitingnya. Tuh, dia dari sini geser sedikit-sedikit. Set, 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 set. Ya, dia berpindahnya atau bergesernya 5 kali, Kenzi. Nah, 5 kali berarti, coba perhatikan. Pakainya nanti bukan kostum, tapi nanti pakai ubah X. Karena apa? Karena dia kan cuma ke kiri doang, ke kanan doang. Ya, dia tidak ada ke atas ke bawah. Jadi pakai X. Atur X ya. Coba Kenzi posisikan dulu dia di mana paling kirinya. Mm-mm. Kasih atur X. Pinter. Kasih tunggu nanti. Tunggu. Baru geser sedikit. Gitu. Ini berapa kali ya? 5. 5 kali nanti. Berarti tunggunya ada 4. Nah, sudah tunggunya ada 4 berarti. Nah, geser sedikit. Nah, kasih tunggu. Nanti baru dinaikkan nggak apa-apa ini kalau keturunan ya. Dinaikin ke sini boleh. Nah, dah. Kasih. Atur. Pinter. Mm-mm. Geser lagi. Mm-mm. Sampai terakhir. Dia sampai kanan. Oke. Nice. Tunggu paling bawah dihapus aja. Jadi tunggunya paling bawah nggak perlu. Nah, oke. Set, set, set. Dia akan bergeser ke kanan. Sedikit-sedikit gesernya. Kayak kepiting tuan crab kan kayak itu ya. Dia geraknya ke samping. Bukan ke depan dia. Nah, oke. Nah, nomor 5 sekarang. Nomor 5 ini nanti ada temperatur atau enggak ya? Atau belum ya? Oh ya, termometer. Termometer. Nah, coba nanti dilihat dulu. Contohnya Kenzi. Di play dulu aja termometernya seperti apa. Nah, coba diklik. Paling atas, nanti dia panas. Geser ke bawah, hangat. Geser ke bawah, dingin. Geser ke bawah, sangat dingin. Geser ke bawah lagi, paling dingin. Beku, ya. Jadi ada 5 pergerakan kalau nggak salah. Panas, hangat, lalu sedang, sedang atau hangat. Ya, bentar, Miss lupa.
ada paling atas tuh panas. Betul. Nah, pakainya berarti ketika bendera hijau diklik, panas, hangat, dingin, sangat dingin, beku. Oh ya, panas, hangat, dingin, sangat dingin, beku. Nah, sekarang pakai yang ketika bendera hijau diklik dulu, pintar pakainya itu, betul. Sama pakainya nanti atur Y, Kenzi. Karena kan dia ke atas bawah ya. Nah, nanti pakainya atur Y. Coba scroll ke atas. Ke atas lagi, atur Y. Nggak pakai tunggu, nak. Tuh nggak pakai tunggu. Coba scroll ke atas lagi. Nah, atur Y. Nah, ketika bendera hijau diklik, Kenzi pindah dulu merah-merahnya ke atas. Ke sini. Ini bisa dipindah tuh merah-merahnya. Nah, pindah ke atas yang panas tadi. 40 derajat, misalkan. Nah, situ aja nggak apa-apa. Nah, baru kasih nih. Atur Y ke sini. Kasih, katakan. Apa tadi? Panas Pan- ya, pintar. Nice. Nah, baru selanjutnya geser lagi ke bawah sedikit Kenzi merah-merahnya. Di yang hangat. Nah, misalkan seperti itu. Kasih atur Y lagi. Atur Y dulu, nak. Betul. Baru katakan. Apa tadi katakannya? Hangat, pintar. Hangat. Oke, nice. Lalu baru geser lagi nanti ke bawah sedikit. Nah, kasih atur Y. Kasih katakan. Katakannya apa? Dingin. Dingin. Pintar. Oke. Geser lagi ke bawah lagi. Sampai sangat dingin. Widih, dah minus 10 derajat. Berarti semakin ke bawah lagi nantinya dia. Atur Y. Mm-mm. Kasih katakan. Sangat dingin. Pintar. Geser lagi paling bawah nanti. Dia beku ya. Sampai di ujung. Nah, misalkan. Waduh, sampai di luar termometer dong itu. Keluar dari termometer itu. Naik-naik dikit, naik dikit. Waduh, waduh. Misalkan 20 kalau nggak 30. Nah, situ. Oke, nice. Kasih atur ya dulu. Katakan beku. Gitu. Beku. Nah, dah coba diklik bendera hijaunya. Kenzi coba sendiri. Dari atas panas, dia turun hangat, turun lagi dingin, turun lagi sangat dingin, sampai nanti di titik paling bawah beku seperti itu. Nah, berarti dia cuma pakai komponen atau pakai sumbunya doang karena dia cuma naik turun seperti itu. Oke, boleh silakan disimpan, dicek deh. Sudah betul belum ya? Oke, pintar. Tingkat selanjutnya, emotikonnya diklik-klik aja nanti. Emotikonnya diklik-klik, baru nanti kita masuk yang nomor 3 deh, tinggal terakhir. 3 tuh cuman pilihan ganda doang. Ya, Kenzi back tuh coba dikembalikan. Dikembalikan dulu. Mm-mm. Kenzi masuk di nomor 3. Ada periksa dirimu. Nah, oke, Miss bantu ya ngerjainnya ya. Yuk, silakan. Oke, selanjutnya. Nah, nih ada titik-titik yang harus Kenzi letakkan. Misalkan di sini ada eh, apa namanya harta karun, ada diamond, sama harusnya ada satu lagi mana nih? Kok nggak muncul nih? Coba di refresh nah, coba di refresh dulu. Diamond satunya belum muncul.
Oke, tunggu dulu. Belum muncul memang. Nah, itu udah muncul. Nah, ada tiga posisinya Kenzi. Kenzi nanti arahin nih angkanya, misalkan 5 taruh sini, misalkan berapa taruh situ gitu. Coba dibaca dulu. Kalau dari diamond yang hijau, X-nya berapa? Hmm? Bukan, X-nya berapa tuh? Iya, pinter. Di sini dong, kan Iya, di diamond. Nah, oke. Y-nya berapa? Coba dilihat. Negatif 5. Pinter. Ya, sekarang yang ini harta karun. Harta karun dia X-nya berapa? Pelan-pelan nggak apa-apa. X, Y-nya 6, betul. X-nya berapa? Pinter. Oke, kalau yang diamond yang satunya? Iya, positifnya yang dia, negatifnya yang X. Pinter. Coba cek, betul belum? Sudah betul. Oke, next nomor 2 deh. Next, nomor 2. Diklik itu. Nah, pintar. Ayo deh. Nah, kalau ini kebalikannya nanti Kenji. Kebalikannya Kenji sekarang taruh mereka di mana? Diamondnya taruh di titik-titik yang mana? Sesuai sama koordinatnya. Jadi kayak diamondnya yang diambil. Coba ada 3 diamond. X-nya 3, Y-nya -1. Yang mana tuh? Oke, lanjut-lanjut. Hmm, apakah sudah betul? Coba dicoba-coba sendiri. Kalau yakin, coba dicentang hijau dulu. Pinter. Oke, sudah berhasil. Lanjut-lanjut. Nomor tiganya. Nah, nomor 3 ini Kenzi. Coba diklik gambarnya Kenzi sini. Nih, diklik gambarnya sini tengah nih. Dibesarkan. Pinter. Nah, Kenzi perhatikan di sini. Titik bolanya kan dia di sini ya. Bolanya di sini. Tapi kita nggak tahu nih. Dia pasnya berapa? Karena kan dia tidak pas di 160 ya. Tidak pas di 120. Cuman, dia kan posisinya berada di sebelah kiri ya. Nah, ini berarti X-nya negatif nggak? negatif, Negatif, oke. Y-nya negatif nggak kalau di sini? negatif. Negatif. Oke, coba cari Kenzi. Jawabannya yang X-nya negatif sama Z-nya juga negatif. Coba diklik di mana aja bisa? Coba klik di sini, coba. Nah, coba cari X-nya yang negatif, Y-nya juga negatif. Yang mana nih? Dari ini, ini, atau ini? X negatif, Y negatif deh. Coba. Itu cuma ada satu jawaban kok yang negatif-negatif. Iya, coba diklik situnya. Baru dijawab. Klik yang jawab. Pintar. Oke, nice. Nah, nomor 456 tergantung terserah Kenji ya. Bebas jawabannya terserah Kenji. Senyamannya dan juga sependapatnya Kenji aja. Oke, dilengkapin dulu aja. Miss sambil cek untuk tugasnya Kenji ya. Nanti untuk yang project kartu namanya nanti Miss yang cek besok mungkin di pertemuan ke-8 Miss kirimkan reportnya ke Mama seperti itu. Oke, untuk pekerjaan Kenji hari ini sudah selesai Miss. Untuk semuanya scratch-nya sudah selesai. Untuk yang apa namanya? Tunggu, tunggu Miss buka dulu yang koordinat. Nah, nih udah muncul ya. Nah, oke, berarti untuk yang pilihan ganda pun sudah selesai. Nah, nanti Kenzi, kalau Kenzi di rumah mau melanjutkan yang roket tadi kan masih banyak soalnya ya. Ya nggak? Roketnya kan masih banyak. Nanti kalau mau dilanjutin boleh silakan dilanjutkan. Oke?
Oke. Oke, kalau gitu kita rekap dulu hari ini Kenzi sudah belajar koordinat. Tadi ada dua garis, ada dua sumbu. Sumbu apa sama sumbu apa Kenzi? Sumbu X, sumbu Y, Oke, sumbu X dan sumbu Y. Kalau yang tiduran kayak gini, X atau Y? X, X. Kalau yang berdiri, Y, Y. Pinter. Cara membaca koordinat tuh X, Y atau Y, X. X, Y. Pintar. X, Y, Miss betul. Oke, nah tadi juga Kenzi di Scratch ya, menerapkan menggunakan event ya. Ketika tombol panah atas, panah bawah. Nah, ketika ini juga ketika bendera hijau diklik ya. Tadi silakan di pelajarin lagi, Kenzi dibaca-baca lagi boleh silakan seperti itu. Oke, kalau untuk materi koordinat susah nggak menurut Kenzi? Hmm, gak terlalu susah. Nggak terlalu, cuman perlu ketelitian ya, betul nggak? Betul, memang harus teliti. Membacanya tadi sempat keliru ya tadi ya. Oh, kebalik ternyata. Y-nya dulu yang kita baca ya, baru X-nya. Berarti itu kita perlu ketelitian Kenzi. Nah, kalau secara susah nggak sih, Miss? Enggak susah, tinggal teliti aja. Oke? Oke, Oke, sip. Karena waktunya juga sudah habis, akan jadi yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada tidak? Mikir-mikir dulu. Tidak ada? Coba ambil Miss tunggu dulu nih. Kalau masih ada pertanyaan tidak ya? Kalau tidak, kita foto dulu. Yuk, sambil Miss siapkan lampunya Miss nih, biar terang. Oke. Nah, Candy juga pakai lampu tuh. Biar terang ya. Oke, ada nggak yang ditanyakan? ada. Apa? Mau tanya apa? Kan kalau X, eh, kalau Z itu kan munculnya pas di 3 dimensi. Nah, Mm-mm. cara kerjanya gimana? Oke, kalau di Scratch sendiri itu nanti kan project kita atau sprite-nya ya itu tetap menggunakan 2 dimensi ya. Kalau yang Z itu Miss ngajarnya di desain, kalau nggak gitu di AI. Di AI itu ada materi 3 dimensi. Nah, ada pembuatan objek kan sih, objek 3 dimensi. Misalkan Miss punya kubus ya, kubusnya mau Miss geser ke atas bawah atau misalnya kanan kiri pakai sumbu X. Nah, sedangkan dia mau ke atas ya, ke atas tinggi kan biasanya kan ada kanan kiri sama tinggi ya kalau apa namanya bangun ruang. Nah kalau bangun ruang misalkan kubus tabung seperti itu kan ada tingginya. Nah tingginya itu Z atau seperti itu. Nah tapi kalau di Scratch di Visual Programming di Scratch tuh sampai di modul akhir sepertinya belum ada kalau sumbu Z ya. Seperti itu. Jadi penggunaannya memang di bangun ruang. Nah, misalkan Kenji besok belajar di desain grafis, belajar di apa lagi? AI juga ada. Lalu ada di apa lagi ya di sini ya? Python kayaknya tergantung kalau Python tuh. Ya, jadi ada HTML mungkin, HTML juga mungkin. Nah, itu ada beberapa course yang memang bisa tuh Kenji belajar kalau misalkan pengen tahu tuh Z tuh gunanya buat apa sih, Miss gitu ya. Kalau di Scratch Miss rasa belum ada penggunaan untuk sumbu Z-nya. Gitu Kenji. Gimana? Hmm, Oke, besok belajar tuh di desain grafis coba ya. Besok kalau misalkan udah selesai visual programming, coba belajar di desain grafis. Mau nggak? Mau nggak belajar di desain grafis? Biar bisa tuh bentuk-bentuk objek, bisa membuat apa ya objek-objek kalau desain grafis banyak sih toolsnya ya. Nah, kalau di desain grafis memang diperuntukkan ketika sudah belajar coding terlebih dahulu seperti itu. Nah, nanti kalau udah mulai belajar yang kayak Python, HTML, Java, CSS seperti itu nanti lebih apa ya lebih beragam nanti Kenzi gitu. Oke? Oke, Masih panjang perjalanannya Kenji ya. Semangat besok lebih mendalami coding lagi misalkan ya. Besok belajar-belajar seperti itu ya. Oke, kalau gitu kita foto dulu yuk. Kita foto dulu. Ya, Miss hitung mundur bentar. Miss benerin dulu sebabnya miring. Miss hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, satu kali lagi deh. Miss coba simpan dulu nomor satu atau gambar satu dulu. Oke, satu kali lagi Kenzi. Miss hitung mundur. 3,
dua, satu. Oke, sip. Terima kasih Kenzi untuk hari ini. Berarti kita lanjutkan materi pertemuan ketujuh di hari Kamis, ya. Oke, kita ketemu lagi di hari Kamis, Kenzi. Bye-bye. Terima kasih. Selamat beristirahat. Bye-bye. Bye, Miss Izin akhirin ya. Assalamualaikum.